baik yang ada di gereja bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini maupun family yang sedang di rumah melakukan streaming ibadah bersama-sama dengan kami. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak semuanya untuk kita mempersiapkan hati kita mengambil sikap doa. Kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagi namamu yang
beribadah kepadamu bersama-sama Tuhan. Baik kami yang ada di gerejamu ini, di tempat ini, maupun setiap family yang sedang streaming bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati kami, bersama-sama memuji, memuliakan namamu, menyembah namamu Tuhan Yesus, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, menjangkau setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Hadirat-Mu tidak pernah bisa menghalangi kami Tuhan, sekalipun kami terpisah secara jarak Tuhan, tapi Kau yang menyatukan hati kami, menyatukan roh kami Tuhan, untuk bersama-sama menyambut Engkau Tuhan, merayakan kehadiran-Mu Tuhan di ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, segala pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, kesehatan, pekerjaan, keluarga yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, sekalipun kondisi dan keadaan di sekitar kami sedang tidak baik Tuhan, tetapi Engkau selalu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu mencurahkan rahmat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu memuji-muji nama-Mu Tuhan di dalam setiap keseharian kami Tuhan. Kami percaya tudung perlindungan-Mu Tuhan ada bersama-sama melingkupi kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir nanti Engkau yang beracara sepenuhnya. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam family yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersama-sama untuk memberikan persembahan kita. Kita mau mempersiapkan persembahan kita bersama-sama. Bagi yang ada di tempat ini bisa memasukkan persembahannya melalui kotak yang sudah ada di kanan kiri saya. Untuk family yang ada di rumah bisa mentransfernya melalui rekening yang sudah tertera di belakang saya. Bisa mempersembahkan persembahannya melalui transfer di rekening gereja kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Nanti saya mohon dikasih untuk Saudara Julius bisa maju ke depan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas pertolongan sehingga kami dapat bekerja di konstruksi di sini dan apa yang dan pada saat ini kan kami memberikan persembahan kiranya memberkati persembahan dari mereka menonton Hanya pada Tuhan yang
bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bersyukur Tuhan, terima kasih. Hari ini adalah hari Sabat perhentian kami untuk kembali kami disegarkan iman kami, manusia roh kami, untuk kembali kami bersama-sama bersekutu dan menikmati akan kebenaran-Mu. Terima kasih kami yang di gereja maupun kami yang di rumah, kami sepakat hari ini mempermuliakan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami dipisahkan oleh ruang dan jarak, tetapi kami percaya waktu yang bersamaan ini, baik kami yang ada di Semarang, di Bandungan, di Mojokerto, maupun yang ada di Sumatera, dalam tangan penyertaan Tuhan, kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, family yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama, saya mengambil tema kalahkan raksasamu. Dan saya berharap semalam Anda sudah membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-17. Satu pasal ini nanti kita akan eksegese, kita akan belajar bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-17, halaman 414 dalam Perjanjian Lama punya saya. Kalahkan raksasamu. Sudah ketemu ya? Dalam pasal ini dibagi beberapa perikop. Saya mencatat ada 3 perikop. Yang pertama, perikop pertama itu pasal 17 ayat 1 sampai 11, itu berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Lalu di pasal 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-39, itu Daud tiba di medan pertempuran. Dan perikop yang terakhir itu berbicara tentang perkelahian Daud dengan Goliat di ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-58. Nah, perhatikan bersama-sama. Ibu-ibu bisa perhatikan di LCD. Perhatikan, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kita melihat di ayat yang pertama, di sana dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Jadi kalau kita lihat peta kita, biasanya yang atas itu utara, yang bawah adalah selatan. Di bawah ini, selatan ini, itu adalah Soko. Nah, disinilah orang-orang Filistin berkumpul. Disinilah orang-orang Filistin berkemah. Lalu di ayat yang kedua kita melihat, di ayat yang kedua dikatakan Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Di sebelah utaranya itu adalah orang-orang Israel di sini di daerah Terbatin. Lah yang menarik di ayat yang ketiga, di antara Soko dan Terbatin itu ada lembah di sini. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, di sebelah selatan. Orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, di sebelah utara, dan lembah ada di antara mereka. Mereka sudah berhadapan-hadapan, hanya mereka terpisahkan oleh lembah. Nah, sekarang kalau kita melihat perikop yang pertama tadi, berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Siapa Goliat itu? Kita akan melihat di ayat 4, 5, sampai 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopang tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, ini pembawanya di sebelah sana, tidak kelihatan. Nah, sekarang kita melihat siapa Goliat itu. Perhatikan, dia pendekar orang Filistin di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang keempat, betul ya? Lalu di ayat yang keempat, dia keturunan raksasa. Jadi Goliat ini dia keturunan raksasa. Dia dari mana? Dia dari Filistin, orang Gad. Lalu tingginya 2,97 meter. Dibulatkan aja karena kurang 3 cm. Berapa kira-kira? 3 meter. Pintu ini udah ada 2 meter nih. Anda bisa bayangkan tingginya 3 meter. Saya aja 175 tinggi saya. Berarti 2 kalinya saya. Gampangannya kan gitu. Tingginya dia 3 meter. Pakaiannya sekarang kita lihat. Bajunya ini baju zirah bersisik. Ya, beratnya 5,67 kg. Nah, saya tanya, Anda tiap hari bawa 60 kilo kuat gak? Ya kan? Kurang lebih 60 kilo dia bawa. Ketopong nih helmnya, ya kan? Topinya, beratnya, ya, ketopong tembaga, penutup kaki tembaga ini, kira berat ini ayat 5 dan 6 tadi, ya kan? Ini semuanya dari tembaga. Lalu kita lihat senjatanya lembing tombak. Lembing tembaga, berat mata tombaknya ini 6,8 kg. Mata tombaknya aja. Seperti pisau tukang tenun, itu tajam sekali. Kalau sekarang ya kayak silet, kurang lebihnya seperti itu. Ya, perisainya pedang di ayat yang ke-45. Dan dia sejak muda sudah jadi seorang prajurit. Jadi dari gambaran ini Anda dan saya bisa melihat betapa Goliat itu dia sudah terlatih, karena sejak dari muda dia sudah seorang prajurit. Memang dia seorang prajurit dan dia paling tinggi, tingginya 3 meteran tadi. Nah, sekarang kita lihat ini yang dia kerjakan. Ia berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perang? Ingat, di sebelah utaranya itu tiap hari barisan orang Israel hanya ngatur tentaranya. Tidak ada yang berani keluar karena Goliat ini nantang. Kirim 1 orang, ya kan? Kirim 1 orang lawan saya. Kalau orang yang kamu kirim kalah, kamu akan jadi budak tuh. Tapi kalau aku kalah, aku dan bangsaku akan jadi budak bangsa Israel. Kurang lebih dia bilang gitu. Setiap hari dia katakan, ya kan? Aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan apa? Menjadi hambaku. Itu tiap hari dia keluar. Dia hanya melihat itu kurang lebih 40 hari. Dia lihat tentara Israel tidak ada yang berani keluar. Mereka hanya ngatur barisan. Mereka hanya mengatur seperti kalau istilahnya sekarang apel. Ya kan, tentaranya apel di sebelah lembah sana. Ngatur, tetapi tidak ada 1 orang pun yang berani. Karena apa? Karena Goliat ini tinggi sekali dan pakaiannya juga sangat berat. Secara militer dia adalah pembunuh, gampangannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kata Goliat, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami bisa berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka takut melihat raksasa itu. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya.
pagi dan sore, nantang. Tetapi bangsa Israel apa tadi? Cemas dan takut. Katakan dengan saya, cemas dan takut. Kenapa mereka cemas dan takut? Karena melihat musuhnya, melihat raksasanya. Nah, sekarang kita lihat, apa sih yang membuat Anda cemas dan takut? Ya. Masalah terbesar apa yang Anda hadapi saat ini? Goliat apa yang hari ini sedang menatap wajah Anda? Goliat apa yang mencela Anda dan menentang Allah untuk menolong Anda? Ada nggak hari ini Goliat? Ada nggak hari ini raksasa yang sedang Anda dan saya hadapi? Perhatikan, saya menemukan beberapa. Yang pertama, mungkin hari ini kau sedang menghadapi penolakan, kegagalan, dan depresi. Berapa orang hari-hari ini depresi? Kenapa? Karena kita melihat angka PHK akan terus bertambah. Orang hari ini takut untuk menghadapi masa depan, sehingga stres dan akhirnya depresi. Ada juga orang yang ngadepin penolakan, kegagalan. Baik itu kalau anak-anak muda, mungkin kegagalan cinta, ditolak cintanya, sehingga akhirnya bisa depresi. Ya kan? Hari ini Goliatmu sedang menatap engkau. Karena apa? Hubungan yang retak antara suami istri, hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan orang tua dan anak, menantu dan mertua, atau mungkin hubungan kerja, rekan bisnis kita. Mungkin hari ini ada yang hubungannya retak hanya gara-gara persoalan sepele. Dan engkau seperti tadi, pagi dan sore, engkau mengalami kecemasan dan ketakutan. Mungkin Goliatmu adalah tagihan yang tidak dapat Anda bayar. Tagihan motormu bulan ini bagaimana? Tagihan rumahmu, tagihan mobilmu, atau tagihan-tagihan yang lain yang orang lain tidak ngerti, yang harus engkau lunasi pada minggu-minggu ini. Sepertinya itu menantang engkau, sepertinya itu menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan mungkin Goliatmu adalah kebiasaan buruk yang tidak dapat Anda tolak. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita melihat nanti new normal, kita diharapkan untuk hidup lebih sehat. Cara pola makan kita itu paling tidak harus sehat. Ya kan? Ada orang yang cara makannya hari-hari ini jorok. Ada orang yang hari ini bergantung rokok sedemikian rupa. Ya kan? Itu jadi Goliat dalam hidup kita. Dan saya bersyukur dari Desember saya sudah ngingetin jemaat untuk jaga pola makan yang yang benar, yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita ngerti orang-orang yang terkena penyakit COVID ini dan meninggal, mereka ternyata punya penyakit-penyakit bawaan kayak gula dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya rentan untuk terhadap kematian. Ya, kebiasaan buruk yang tidak dapat Anda tolak. Begadang tiap malam, apalagi kalau Anda punya kuota internet, ya kan? Kadang kalau saya beli internet, saya tanya, ini internetnya unlimited dah? Enggak Pak, dibagi dua. Bagi dua gimana? Jam 12 siang, 12 malam sampai jam 6 pagi. Lah saya tanya, 12 malam chattingan becopo. Ya kan? Tapi kadang kita bela-belain kita begadang malam. Padahal tidur lebih awal itu akan lebih baik. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang akhirnya nanti bisa membuat Anda sakit. Ya kan? Mungkin Goliatmu adalah masa lalu yang tidak dapat Anda hapus. Ada nggak masa lalu yang tidak bisa Anda hapus? Ya kan? Apalagi hari ini kita tahu, kita sudah dengar, mungkin Anda salah satu penggemarnya, ya kan, sahabat ambiar gitu kan ya. Saya wukuto wis tak apa? Saya wukuto wis tak interi gitu kan ya. Nyari nggak ketemu-ketemu, ya kan? Sampai kita bener-bener capek bener, ketemu mantan pacar kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masa lalu kita masih menghantui kita. Kemarin saya ngikutin, kalau anak-anak muda masih ngikutin juga, ya kan, ada anak remaja usianya 15 tahun. Membunuh anak usia berapa? 5 tahun. Ditaruh di mana? Di lemari pakaian di kamarnya. Ya kan?
Orang satu kampung bingung, malah dia di sosial medianya bilang apa? Pak RT nyari, dia nggak tahu kalau mayatnya di dalam lemari kamar. Kurang lebihnya kan bahasanya seperti itu. Ini kan orang sudah, istilahnya sudah terlalu, gampangannya kan seperti itu. Nah, akhirnya ketangkep dan hari ini di sidang baru ketahuan dia punya masa lalu yang menyakitkan. Dia dilecehkan 3 pria, ya kan? Dilecehkan 3 pria, itu ternyata masih familinya yang 2, yang 1 pacarnya. Dan hari ini dia hamil 4 bulan. Anak SMP 15 tahun. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tidak bisa berdamai dengan masa lalu, sehingga lampiasan sasarannya adalah membunuh anak. Nah, kita bisa melihat ini masa lalu yang tidak dapat Anda hapus. Apa masa lalumu hari ini? Ya kan? Kalau masa lalumu nggak bisa dihapus, itu akan jadi masalah. Makanya waktu minggu kemarin saya ketemu dengan bapak-bapak, saya sampaikan ada pujian, Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku, ya kan? Itu karena dia anak dilecehkan sama ayahnya sampai melarikan diri, mau bunuh diri. Dia nggak bisa ngampunin bapaknya. Begitu dia bisa ngampunin bapaknya, dia hanya minta, Bapak sentuh hatiku supaya dia bisa ngampunin bapaknya. Masa lalu itu bisa menjadi penghalang untuk engkau bisa bertumbuh. Itu raksasamu. Masa lalumu apa yang hari ini orang lain nggak ngerti. Berdamailah dan minta kepada Tuhan untuk menyelesaikan. Yang terakhir, masa depan yang tidak dapat Anda hadapi. Kita nggak ngerti masa depan kita seperti apa. Banyak pengusaha kalau saya ngikutin, mereka bilang setelah ini pun mereka nggak ngerti mau kedepannya mau apa, ya kan? Jadi kita juga nggak ngerti, pemimpin kita juga nggak ngerti. Tetapi kita tahu, kita hanya bisa bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya pemimpin-pemimpin kita diberi hikmat untuk bisa membawa bangsa ini keluar. Jadi kita sudah ngerti, itu masalah-masalah kita. Raksasa-raksasa yang ada hidup dalam hidup kita. Lalu kita bisa melihat selama 40 hari 2 kali sehari pagi dan petang, raksasa Filistin itu menantang dengan bongahnya di depan pasukan Israel. Dari the New Living Translate. Artinya apa? 2 hari pagi dan sore dia nentang. Pagi dan sore mengolok-ngolok, pagi dan sore dengan sombong. Dia berkata, kirim. Tidak ada yang berani. Dan di ayat yang ke-11, the message, ketika Saul dan pasukannya mendengar tantangan orang Filistin, mereka ketakutan dan apa? Kehilangan harapan. Kalau ini terjadi dalam hidup Anda, setiap hari Anda dengar masalahmu terus, maka engkau nggak akan pernah punya pengharapan. Engkau bisa takut di sini, ketakutan, kehilangan harapan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena musuh mengintimidasi. Pagi hari dia sudah mengintimidasi kita, ya kan? Dengan persoalan-persoalan kita tadi, ya kan? Dengan masalah-masalah kita. Sore hari kita diintimidasi lagi, sehingga akibatnya kita ketakutan. Begitu kita ketakutan, apa yang terjadi? Kita kehilangan harapan. Makanya begitu kita kehilangan harapan, Anda harus nyadari, raksasa Anda itu melakukan hal yang sama. Musuhmu melakukan hal yang sama. Pikiran pertama di pagi hari, harusnya kita tertuju kepada Tuhan. Tapi bangun pagi hari, kita tertuju dengan masalah kita. Petang hari kita sampai di rumah setelah beraktivitas, kita ingat masalah kita. Sehingga hari-hari kita isinya masalah-masalah, persoalan, dan membuat kita tidak pernah bisa bersukacita. Karena apa? Karena Goliat Anda menguasai hari-hari dan menyusupi kegembiraan Anda. Hari ini kalahkan musuhmu itu. Bagaimana kita belajar dari Daud? Ya, di perikop kedua, kalau kita lihat Daud tiba di medan pertempuran. Daud disuruh ayahnya, tolong lihat 3 kakakmu, bawain mereka makanan. Begitu sampai di sana, Daud bingung. Orang tidak maju berperang, hanya dengerin orang Filistin teriak-teriak tadi, Goliat teriak-teriak. Makanya kita bisa melihat siapa Daud di ayat 15. Dia gembala
domba. Dia anak bungsu dari Efrata, Bethlehem, Yehuda, di ayat yang ke-12. Anda baca itu di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-42, Daud itu masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Artinya dia masih remaja. Karena apa? Pipinya itu masih kemerah-merahan. Dan pakaiannya tidak dapat berjalan dengan baju perang kemudian menanggalkannya. Kenapa? Waktu dia dibawa ke hadapan Saul, Saul itu melepas pakaiannya. Ingat, Saul itu tingginya di atas rata-rata bangsa Israel, sedangkan Daud masih anak-anak. Lalu pikirnya Saul, oh dia perang maju lawan Goliat tadi, udahlah tak kasih pakaianku. Pakaian perangnya Saul dilepas dikasih ke Daud. Begitu dipakai Daud, pakaiannya kedodoran, pakaiannya kebesaran, sehingga Daud tidak bisa. Makanya pakaian perang itu dilepas lagi di ayat yang ke-39. Senjatanya tongkat, karena dia gembala, dia bawanya apa? Tongkat, 5 batu licin dan umban. Umban itu kalau bahasa Indonesianya ketepel, ya kan? Kalau kita, anak-anak kita punya ketepel, ya, 5 batu licin. Dan yang terakhir, belum pernah mencoba baju perang. Dia nggak pernah perang karena ayahnya tidak pernah diizinkan untuk maju perang, kakak-kakaknya. Dan di sini kita bisa melihat belum pernah mencoba baju perang, nggak pernah dia coba baju perang. Nah, kalau kita nyadarin ini, perbandingannya dengan Goliat, seimbang nggak kira-kira? Seimbang? Enggak. Kenapa kita lihat sekarang perbandingannya? Goliat dan Daud. Goliat itu pendekar. Memang dari muda dia sudah menjadi seorang tentara. Daud gembala domba. Dan dombanya nggak banyak, hanya 2-3 ekor. Ya kan? Jauh. Yang satu pegang pedang, lembing, ya kan? Yang satu pegang tongkat, gembala. Jauh perbedaannya. Lalu dia keturunan raksasa. Dia anak orang biasa, Isai, ya kan? Anak bungsu, anak paling kecil dari Efrata, Bethlehem, Yehuda. Lalu tingginya kita bisa melihat 3 meter, masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ini tidak ada separuhnya gambarannya. Karena apa? Kemerah-merahan ini kalau orang Israel itu masih remaja, belum anak muda. Jadi kita bisa melihat tidak sebanding tingginya. Lalu pakaiannya kita bisa ngerti. Pakaian dari Goliat, baju zirah bersisik, beratnya 60 kilo, ketopong tembaga, penutup kaki tembaga. Daud, apakah dia punya pakaian perang? Enggak. Tidak dapat berjalan dengan baju perang, kemudian menanggalkan. Dia hanya pakaian gembala biasa. Senjatanya lembing tombak, tembaga, bermata, berat mata tombak 6,8 perisai, pedang. Daud, tongkat, 5 batu licin dan umban. Yang terakhir, prajurit sejak muda belum pernah mencoba baju perang, artinya belum pernah perang, tetapi mengalahkan binatang buas, beruang, singa dia bisa. Itu Daud. Dari perbedaan ini kita bisa melihat secara logika, secara manusia, nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Nggak mungkin. Orang yang tidak terlatih nggak mungkin bisa mengalahkan orang yang terlatih. Secara fisik, secara persiapan perang, Daud juga nggak bisa. Nah, sekarang kita melihat apa yang membedakan Daud dengan tentara-tentara Israel yang sudah mengatur barisan, yang siap maju berperang. Tentunya mereka punya persiapan. Daud nggak punya persiapan. Apa yang membedakan Daud dengan orang Israel lainnya? Apakah kunci kemenangan Daud? Yang pertama, Daud mengenal Allah secara pribadi. Katakan dengan saya, mengenal Allah secara pribadi. Bukan sekedar tahu. Maksudnya sekedar tahu ini. Saya percaya, anak sekolah minggu kalau ditanya, percaya Tuhan Yesus? Percaya. Siapa? Mereka bisa ceritakan, Tuhan Yesus itu mati buat saya, ya kan, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit, lalu naik ke surga. Itu pengetahuan. Semua orang Kristen pasti ngerti. Tapi pengalaman kita dengan Tuhan secara pribadi
perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, bisa nggak Anda benar-benar mengenal Tuhan? Makanya Hope Family, mungkin Anda bilang gini, Pak Rudi ini aneh, disuruh bagi sembako, lalu diwajibkan beri apa? Laporan kesaksian. Kenapa? Jujur ya, waktu saya baca kesaksian dari Anda, kesaksian dari Bu Is contohnya, ya kan? Baru saya ngerti hari ini. Waktu saya dengar kesaksian dari Dwi, kesaksian dari jemaat yang memberikan kesaksian, Anda sadar nggak? Waktu Anda bersaksi, Anda itu sedang mengalahkan kuasa kegelapan, ya kan? Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Makanya kita bergerak berbuat baik, dilengkapilah dengan kesaksian. Waktu kita dengar kesaksian, saya tanya, waktu Anda dengar kesaksian itu, Anda diberkati nggak? Yang ada di grup Joko Tonggo. Diberkati karena nggak semua orang masuk di dalam grup Joko Tonggo kan? Kalau enggak nanti ikuti di Instagram gereja kita. Saya diberkati, ya kan? Artinya apa? Artinya itu yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Tidak hanya sekedar kita membagi, tapi perjumpaan kita waktu kita memberikan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan pada orang-orang yang benar-benar apa? Membutuhkan. Betul ya? Nah, dari sini kita belajar hari ini. Nanti saya kirimlah ke grup family supaya semua jemaat bisa apa? Bisa mengikuti. Kita bisa melihat ini kuncinya. Daud mengenal Tuhannya secara pribadi. Ini ayat-ayatnya. Coba kita melihat. Orang yang mengenal Tuhan pasti satu, memiliki keyakinan yang besar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, pasti dia akan andalkan Tuhan. Hari ini Anda andalkan Tuhan atau tidak? Coba Anda lihat mulai ayat yang ke-34. Di ayat yang ke-34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Lalu apa? Menghajar dan membunuh. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan apa? Sama. Karena ia, ini keyakinan Daud. Daud nggak ngerti, dia orang yang terlatih. Tapi Daud punya keyakinan, dia bisa mengalahkan bersama dengan Tuhan. Ini ciri orang yang mengenal Tuhan. Keyakinan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, cirinya adalah memiliki hasrat yang besar untuk memuliakan Tuhan. Lanjutkan ayat yang 47. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan apa? Dari tangan orang Filistin. Anda ngerti? Daud punya keyakinan kalau aku ditolong Tuhan ngalahkan beruang sama singa, aku juga yakin Tuhan pasti melepaskan dan menolong aku dari orang Filistin. Maksudnya siapa? Dari Goliat tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat hasratnya kepada Tuhan luar biasa. Dia punya keyakinan, dia mempermuliakan Tuhan begitu besar, memiliki keberanian yang besar untuk bertindak bagi Tuhan. Ayat yang ke-48. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirahnya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perang. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia apa? Menanggalkan. Kita bisa melihat memiliki keberanian yang besar untuk bertindak. Meskipun dia tidak dilengkapi dengan pakaian apa? Perang. Dia berani maju. Ini tiga ciri orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kenapa Anda tidak bisa mengalahkan raksasa Anda? Kenapa Anda hari-hari ini kalah dengan raksasa Anda? Perhatikan.
Salah satu hal yang membuat kita tidak mengenal Allah secara mendalam adalah karena kita apa? Tidak terlalu berani apa? Untuk janjinya Tuhan kan ada di sini. Kalau contoh, jangan khawatir. Kesusahan hari ini cukup untuk besok ada lagi. Tapi kesusahan hari ini Anda pikir, masa lalu Anda pikir, tagihan-tagihan Anda pikir nggak? Berani nggak kita serahkan kepada Tuhan? Apa yang jadi Goliatmu hari ini? Ya, kita nggak berani pegang janjinya Tuhan. Padahal janjinya Tuhan ya dan amin. Bagaimana Anda ngerti janjinya Tuhan? Kalau Anda nggak pernah baca Alkitab. Mulai hari ini rajin baca Alkitab, renungkan kebenaran firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di rumah jangan hanya makan tidur, tetapi banyak waktu untuk kita membaca Alkitab. Jangan pegang HP terus. Boleh pegang HP, tapi bacalah Alkitab. Kita ngerti, ya kan? Mengenal Allah bukan sekedar melibatkan pemahaman, tetapi juga melibatkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam menghadapi raksasa-raksasa, tantangan dan kesulitan hidup. Ya, kalau hanya kita ngerti Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak pernah punya pengalaman bahwa Dia adalah Tuhan kita secara pribadi karena kita tidak mengenal, celakalah kita, pengiringan Anda dan saya sia-sia. Tidak ada ubahnya Anda hanya manas-manasi bangku gereja, istilahnya seperti itu. Oleh karena itu, kenallah Tuhan secara pribadi. Bagaimana? Punya waktu saat teduh yang berkualitas, ya kan? Gereja kita memfasilitasi Anda untuk PA. Hari-hari ini Bu Mary setiap hari kirim PA. Mungkin Anda tanya, Pak Rudi nggak ngerti toh? Sebelum dikirim ke Anda, dikirim dulu ke saya. Saya yang bantu koreksi. Ini tanyain orangnya. Bahkan saya juga bantu ngedit. Itu kan ada gambar-gambarnya loh. Ya kan, saya bantu ngeditnya juga. Ya kan, ini loh Mah, oh ya, bikin. Saya pun belajar. Karena apa? Supaya pengajaran saya dengan Bu Mary tidak apa? Tidak bertentangan. Sebelum dikirim ke Anda, saya bagian yang kirim apa? Koreksi dulu, baru dikirim ke BPI. Cuman kadang sampai di BPI tidak dikerjakan. Bacanya aja mungkin sudah apa? Sudah males. Bu-ibu, Anda ini penolong. Ngerti ya? Penolong buat siapa? Terus anak-anak, nih Anda sebagai penolong gak kuat kerohanian, rumah tanggamu hancur. Pasti. Penolongnya harus lebih apa? Lebih kuat. Pak, suamiku nggak mau MDK, Pak. Nggak apa-apa. Anda sendiri yang MDK, Anda sendiri, ya kan? Anda sendiri PA setiap hari. Dan saya bersyukur Anda punya kelompok-kelompok kan ibu-ibu? Punya? Masih doa bareng-bareng lewat video call? Masih? Atau hanya sekali itu? Lu kok tertawa? Ya harusnya jalan terus, ya kan? Video call jalan terus, ya kan? Kenapa? Karena ini yang akan menguatkan kita. Waktu kita PA, waktu kita belajar firman Tuhan, engkau sedang pegang janjinya Tuhan. Saya percaya satu saat Anda berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman Anda bersama dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lihat kunci yang kedua. Daud lebih memusatkan perhatiannya kepada Allah, bukan kepada masalah. Yang pertama, waktu dia ketemu dengan prajurit-prajurit itu, kan dia ngirim makanan itu. Ya kan, dia tanya, apa sih yang dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia tanya itu di ayat yang ke-26. Coba Anda lihat di ayat yang ke-26. Dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia apa? Berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Waktu dia ketemu tentara, dia tanya itu. Ya, kata-kata pertama Daud mengenai situasi ini, para prajurit tidak menyebut apapun tentang Tuhan.
Tetapi waktu dia ketemu dengan prajurit, yang diceritakan siapa? Goliat. Sekarang Anda paham ya, orang yang takut, orang yang punya akar kepahitan, begitu ketemu dengan Anda, dia tidak akan pernah cerita tentang Goliat. Tapi ceritanya tentang apa? Masalah tentang Goliatnya, tentang raksasanya. Bro, piye kabare? Kalau dia kenal Tuhan, dia akan bilang, Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik, dan sangat sungguh teramat baik. Ya, itu kalau dia kenal Tuhan. Tapi karena dia nggak kenal Tuhan, ketemu dengan Anda, piye to bro? Iki di PHK, pekerjaannya juga tidak lancar. Saya tanya dulu sama Anda, seluruh orang Indonesia, bahkan seluruh dunia kena dampaknya nggak? Kena ya. Nanti minggu-minggu depan saya sedang mempersiapkan, Tuhan minggu-minggu ini sedang adakan pemisah. Karena nanti di hari akhir akan kelihatan orang yang nyembah Tuhan dengan yang tidak itu akan apa? Kelihatan. Hari ini nanti kan Anda ketemulah dengan orang-orang yang ngakunya juga orang Kristen. Tanya ini. Nanti kalau dia muncul puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, berarti dia kenal Tuhan. Tapi begitu ketemu dengan Anda yang diceritakan tentang Goliatnya, dia tidak kenal Tuhan. Paham ya? Ini Daud ketemu kan? Ketemu dengan orang prajurit yang diceritakan bukan Tuhan. Kakak-kakaknya tidak pernah menyebutkan nama Tuhan juga. Anda baca di ayat selanjutnya, ya kan? Ayat 27. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, ya kan? Lalu ayat 28, ini ketemu dengan kakaknya. Baca dengan saya, 2-3. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud pada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan siapakah yang kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud apa? Saya tanya, harusnya kan cerita tentang Tuhan ya? Enggak. Kita lihat. Yang kedua kita lihat kata-kata Daud ketika bertemu dengan orang yang diurapi Tuhan. Ingat, Saul diurapi Tuhan nggak? Dipilih Tuhan nggak? Dipilih kan? Waktu Daud ketemu dengan orang yang dipilih oleh Tuhan, kita lihat tidak ada obrolan tentang pertempuran atau pertanyaan tentang perimbangan kekuatan. Daud nggak tanya itu. Ingat loh, Saul strategi perang ya. Kan harusnya Daud ngomong kan, Raja-raja, engkau kan yang diurapi Tuhan, engkau strategi. Bagaimana caranya aku bisa mengalahkan apa? Goliat. Daud nggak ngomong itu. Hanya pernyataan tentang kuasa Allah dan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Ini kan orang yang luar biasa. Dia ketemu dengan orang yang ahli perang. Dia ketemu dengan pimpinan tertinggi. Dia nggak minder. Dia nggak bahas tentang strategi peperangan, tapi yang Daud ceritakan kesaksian hidupnya bersama dengan Tuhan. Ingat, waktu engkau ketemu dengan orang, dengan pimpinanmu sekalipun, nggak usah minder, nggak usah takut. Kalau ada Tuhan dalam hidupmu, kau ceritakan pengalamanmu berjalan dengan Tuhan, maka orang-orang di sekitarmu akan diberkati. Padahal ini Saul yang dipilih oleh Tuhan. Saul yang diurapi oleh Tuhan. Daud gak cerita tentang minta strategi peperangan supaya dia menang, tetapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan yang membelanya. Yang ketiga, waktu dia ketemu dengan Goliat, iya kan? Bertemu dengan Goliat, tidak ada seorang pun yang berbicara tentang Allah. Daud tidak membicarakan pribadinya kecuali Allah. Anda tahu, waktu Daud datang dengan membawa tongkat, Goliat bilang apa? Anjingkah aku karena engkau datang dengan membawa apa? Tongkat. Anda lihat itu ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Orang Filistin ini nggak pernah dengar nama Tuhan, tapi Daud datang dalam nama Tuhan. Orang Filistin bilang, anjingkah aku sehingga engkau datang dengan tongkat? Tapi Daud bilang, aku datang dalam nama Tuhan. Ini kan luar biasa.
Dari dia ketemu dengan prajurit yang dia ceritakan juga Tuhan, ketemu dengan pimpinannya yang diceritakan juga Tuhan, ketemu dengan musuh yang diceritakan juga Tuhan. Dia sinis dengan orang Filistin. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Dia jengkel. Waktu Goliat menjelekkan umat pilihan Tuhan, dia bisa marah. Siapa sih dia? Orang yang tidak bersunat. Berani mengatakan hal itu kepada orang-orang pilihan. 2 kali dia bilang. Ayat 26 sama 3, orang Filistin yang tidak bersunat itu. Dan 9 kali kita melihat 9 petunjuk dan komentar Daud mengenai Allah. 2 kali cukup untuk mengatakan musuhnya. Betul ya? Tapi 9 kali dia mempermuliakan nama Tuhan. Kita lihat ayat-ayat ini. Ayat 26, 36, 45, 46, 47. Barisan daripada Allah yang hidup dihina, dia marah. Siapa dia? Orang yang tidak bersunat. Barisan daripada Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini kan luar biasa. Lalu Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 2 kali dia hanya menyoroti tentang raksasa itu, dan selebihnya dia mempermuliakan Tuhan. Coba tanya jujur dalam hati, banyak Tuhan yang kau fokuskan dalam hidupmu, atau yang hanya 2 tadi? Musuhmu akhirnya engkau balikkan menjadi 9, tapi Tuhan tidak pernah kau sebut. Hari ini kita ngerti, inilah Daud, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat, ya kan? Lebih dari sekedar Daud lawan Goliat. Kisah ini merupakan pertentangan antara fokus kepada Allah dan fokus kepada raksasa. Apa fokus dalam hidupmu hari ini? Engkau yang bisa jawab. Kalau fokusmu kepada raksasa, nanti engkau akan lihat, engkau kalah. Kita melihat, fokus kepada Allah, Daud 9 kali. Fokus kepada raksasa, Daud hanya 2 kali. Ya, fokus kepada Allah karena apa? Kasih karunia. Tapi kalau fokus hidupmu kepada raksasa, kesalahan terus. Kesalahan yang ada dalam hidupmu mengintimidasi. Kalau fokusmu kepada Tuhan, engkau ngerti daftar berkat Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Kita nggak pernah naikkan lagu itu ya. Ini karena di kidung cuma. Atau nanti kita nyanyikan ini aja. Ini mesti ada ngerti. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Coba Anda hitung berkatnya Tuhan. Tapi kalau fokusmu kepada raksasa, itu daftar keluhan. Pagi, sore, malam, setiap ketemu orang Anda ngeluh. Kalau fokusmu kepada Allah, engkau punya harapan. Tapi kalau fokusmu kepada raksasa, engkau menghadapi apa? Ketakutan. Kalau fokusmu kepada Allah, engkau punya kekuatan Allah. Tapi kalau fokusmu kepada raksasa, tuntutan hidup. Ingat, tuntutan hidup ini semakin naik nggak hari-hari ini? Iya kan? Semakin naik. Kemarin ada orang yang komentarin terserah Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia ini katanya nggak bisa makan, ya kan? Tapi begitu dapat BLT, terus kemana? Mall, beli pakaian. Harusnya untuk cadangan apa? Makan. Kan bingung juga. Terserah Indonesia, ya kan? Kenapa? Karena ini tuntutan hidup. Kalau nggak pakai baju baru, rasanya nggak lebaran, atau kemarin nggak Natalan dan lain sebagainya. Iya kan? Mari kita belajar hari ini. Tuntutan hidup, tradisi dan lainnya begitu besar. Tetapi satu, kalau fokus hidup kita kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan Allah. Tuntutan hidup yang semakin naik tidak akan semakin membuat Anda dan saya takut, tetapi justru kita akan semakin mengucap syukur. Fokus pada raksasa, Anda akan tersandung. Fokus pada Allah, raksasa Anda akan tumbang. Fokus hidupmu kemana? Kalau engkau kepada raksasa, engkau tersandung, engkau jatuh bangun.
Tapi kalau fokusmu kepada Tuhan, engkau akan mengalahkan raksasa. Dan raksasa, masalah, persoalan dalam hidupmu akan tumbang. Kita bisa merefleksikan dari kisah ini. Bagaimana Anda dapat memulai memusatkan perhatian kepada Allah pada kuasa, hikmat dan kemuliaannya, dan mengalihkan perhatian dari Goliat. Mulailah hari ini tambahkan pujian. Mulai hari ini tambahkan baca kebenaran firman Tuhan. Tambahkan renungan, ya kan? Pak, saya tidak punya buku-buku. Ngomong sama saya sama Bu Mary. Di gereja ada beberapa buku. Baca, itu buku-buku rohani yang akan membangkitkan Anda. Saya pun hari ini sedang menghabiskan satu buku rohani, ya kan? Sudah banyak buku yang saya baca. Berapa waktu lalu saya ngomong, yuk kita pergi ke toko buku metanoia. Untuk apa? Beli buku rohani lagi. Supaya apa? Ada makanan-makanan rohani di dalam hidup saya, ya kan? Pada waktu kita nggak makan makanan rohani, nggak baca Alkitab, nggak merenungkan firman Tuhan, nggak ada pujian dalam rumah, engkau akan fokus kepada beliau. Sekarang kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni apa? Tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Kita sudah bagian yang terakhir, pertarungan Daud dengan Goliat. Ingat ada 3 tahapan kan tadi. Perikop yang terakhir, pertarungan Daud dengan Goliat. Sekarang kita lihat, Daud mengambil 5 batu. 5 batu ini saya simbolkan seperti ini. Batu yang pertama itu berbicara tentang pengalaman. Anda dan saya pasti punya pengalaman. Yang kedua, batu doa, prayer. Batu prioritas, priority. Batu pandangan, perspektif. Dan yang terakhir, batu ketekunan. Apa sih maksudnya batu pengalaman? Saya tulis ini, ingat kembali kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada masa lalu. Itu di dalam 1 Samuel, tadi sudah kita baca, ayat 34, 36. Daud itu mengalahkan singa, Daud itu mengalahkan apa? Beruang. Saya tanya, Tuhan pernah tinggalkan Anda? Pernah? Kalau hari ini Anda tak suruh bersaksi, Anda bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu pengalaman masa lalu yang sangat berharga. Kenapa saya dipilih oleh Tuhan? Karena saya diselamatkan. Kalau nggak diselamatkan, saya nggak ketemu dengan Anda. Mungkin kepala saya sudah hancur. Karena apa? Karena terlindas. Bisa saya cerita. Itu pengalaman yang membuat hidup saya senantiasa ingat kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tuliskan masa lalumu yang nggak benar di atas pasir. Tapi tuliskan pengalaman imanmu bersama dengan Tuhan di atas pahatan batu. Di atas pasir begitu ada air, ada hujan, pengalaman-pengalaman yang jelek, pengalaman-pengalaman yang menakutkan, itu akan apa? Hilang. Tapi kalau di atas batu, dipahat di atas batu, engkau akan senantiasa ingat. Ya kan? Pahatlah kemenangan-kemenangan kemarin di atas batu. Jangan kesalahan, jangan kegagalan, tapi kemenangan-kemenangan. Yang kedua, doa. Bagaimana Daud sebagaimana buronan mampu bertahan hidup di gua-gua. Ini dia dikejar oleh anaknya. Daud diam di gua Adulam. Pertanyaan saya, waktu Daud ada di gua Adulam, Daud yang datang tentara-tentara atau orang yang miskin, orang yang sakit, penyakit, yang punya utang piutang? Yang mana? Orang sakit dan yang punya utang piutang. Di gua Adulam itu Daud diproses. Di gua Adulam itu Daud banyak berdoa. Makanya Yesaya berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Inilah, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan dengan apa? Dengan doa. Yang ketiga, prioritas. Bagaimana prioritas hidup Anda? Daud memiliki prioritas yang tertinggi, menjaga kemuliaan nama Tuhan. Ya kan? 9 kali tadi. Dia hanya lihat musuhnya 2 kali. Kita melihat, anggaplah pergumulan Anda sebagai kanvas Allah.
Di atas kanvas itu dia akan melukiskan supremasinya yang beraneka warna. Iya kan? Engkau punya masalah apa? Kanvasmu bisa utang piutang, Tuhan bisa menolong. Kanvasmu apa? Keretakan hubungan rumah tangga, Tuhan bisa. Kanvasmu itu jadi berwarna. Iya kan? Masa lalumu yang selalu menghantuimu, Tuhan bisa memulihkan. Kanvas itu jadi berwarna. Sehingga begitu engkau melihat kanvas yang seharusnya kosong tapi ada Tuhan di sana, engkau bisa melihat sebuah lukisan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Iya kan? Anggaplah pergumulan Anda sebagai kanvas Allah. Biarkan Tuhan yang akan memberi warna dalam hidup dan hidup saya. Maka engkau akan mengucap syukur. Yang keempat, ya. Yang keempat, perspektif. Daud berlari menyongsong, bukan menjauhi raksasanya. Masalah itu bukan untuk dia apa? Dihindari. Masalah harus diselesaikan. Songsong masalahmu, tidak usah takut. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, minggat itu masalah. Amin. Ya kan? Jangan terus masalah engkau menghindar. Engkau nggak akan pernah menang. Siang malam engkau terintimidasi. Tapi begitu engkau berani menghadapinya, engkau bisa melihat masalah tidak terlalu besar. Ya, di hadirat Tuhan kita dapat melihat semua permasalahan dalam ukuran dan proporsi yang sebenarnya. Tuhanku lebih besar dari segala masalah. Yang terakhir, batu ketekunan. Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 21. Goliat itu hanya satu. Begitu Daud nyalakan Goliat, ternyata ada Goliat-Goliat yang lain, ada raksasa-raksasa yang lain. 2 Samuel 21. Kita ketemu ayat yang ke-16. 2 Samuel 21 ayat yang ke-16. Yisbi bin Nob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Saya tanya, dia raksasa juga nggak? Iya kan? Makanya yang ketiga, batu ketekunan. Terus bertekun dalam keempat hal tadi, doa, ya kan? Keempat hal tadi yang di atas tadi. Tapi ingat bahwa engkau bisa menyelesaikan masalah, nanti pasti akan ada masalah lagi. Daud bisa mengalahkan Goliat nggak? Bisa. Tapi muncul siapa itu tadi? Yisbi bin Nob. Ayat 17. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa, Saf raksasa. Ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaere Regim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari berapa? Berarti jumlahnya ada berapa? Ya kan? Termasuk keturunan raksasa. Jadi ternyata Daud tidak hanya satu kan? Dia mengalahkan beberapa raksasa. Tetapi ingat, saya mau mundurkan slide ini. Anda harus ingat keempatnya. Apa itu? Kita harus ngerti, ada batu, pandangan, perspektifmu harus benar. Ya kan? Prioritasmu harus benar. Jangan lupa doa dan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. 4 hal ini harusnya engkau punya, baru engkau beroleh ketekunan. Jadi hari ini angkat kepalamu, angkat mata hatimu, angkatlah matamu, penakluk raksasa. Allah membuat titik balik bagi Daud.
Dan Allah juga mampu membuat titik balik untuk engkau dan saya. Amin. Jangan takut hari ini kalahkan raksasamu. Waktu engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Ingat kasih, ingat kebaikan dan anugerah. Selamatkan. Kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kasihnya, besar kasih Allah pada kita. Kita akan naikkan pujian ini. Mari Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sampai telinga Anda mendengar bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup. Saksikan sekarang. Saksikan. Kalahkan raksasamu. Engkau lebih ngerti apa yang jadi masalahmu hari-hari ini. Engkau lebih tahu apa yang jadi persoalanmu hari ini. Kalahkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia senantiasa menopang hidupmu. Dia senantiasa peduli atas hidupmu. Dia senantiasa buka jalan dan beri jalan keluar. Kalau ada pintu yang tertutup, Dia bisa membuka pintu yang lain. Saksikan, saksikan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Yuk, oleh kesaksian engkau kalahkan musuh-musuh. Ceritakan kebaikan Tuhan hari ini. Ceritakan kasih Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi. Hei jiwaku dengar. Hei jiwaku dengar. Kau tidak boleh tertekan hari ini. Hei jiwaku dengar. Bahwa Tuhan adalah juru selamat. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. Bahwa Tuhanlah sumber kemenangan. Mari taruh tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu, naikkan pujian ini sebagai iman dan harap kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Ingat kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dan anugerah-Nya
pikirkan raksasa dalam hidupmu. Kalahkan raksasa itu dalam hidupmu hari ini. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tanda kami hanya berserah kepada Engkau. Selama kami hidup, kami tahu pasti akan ada persoalan, akan ada masalah. Tetapi hari ini kami hanya mau pandang Engkau. Kami hanya akan tambah-tambahkan jam persekutuan kami dengan Engkau. Kami mau tambah-tambahkan saat teduh kami dengan Engkau. Dan kami tahu kami tidak akan pernah fokus hanya kepada masalah kami, tapi fokus hidup kami hanya kepada Engkau. Bapa, hamba menyerahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau yang akan membawa mereka semakin naik. Di tengah-tengah virus pandemi ini, hamba percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan mereka. Engkau akan senantiasa menuntun, Engkau senantiasa menggandeng mereka, sehingga hidup mereka Kau bawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Secara khusus pagi hari ini, siang hari ini, kami berdoa untuk Ibu Harti. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan kepada Ibu Harti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sediakan yang terbaik untuk Ibu Harti. Tuhan berkati Pak Supri, Tuhan berkati keluarga ini, sehingga keluarga ini melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk sidang jemaat yang tidak bekerja. Tuhan sudah sediakan lapangan pekerjaan. Kami percaya tidak ada yang minta-minta di antara kami, tidak ada yang miskin di antara kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tidak pernah berjalan sendiri, karena kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Berjalanlah bersama dengan kami. Bersamaku. Dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh, setelah Kau berbuat bakti, sekarang pulanglah Kau ke ladang usahamu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam keluargamu dan rumah tanggamu. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan nama-Nya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you, Jesus.
kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.